Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 39 ayat 7-8. Ia hanyalah bayangan yang berlalu, ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Dan sekarang, apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Ya, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengikuti doa pagi pada pagi hari ini. Ini live ini ya. Ada berapa? 11 yang watching. Kita mencoba. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menyertai kami dalam pembacaan firman Tuhan dan juga perenungannya, serta tolong kami untuk kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari Wahyu pasal 8, ayat 1 sampai ayat 5. Kitab Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai ayat 5. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas
di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara, ada sebuah film yang sangat populer yang dirilis beberapa tahun yang lalu. Judulnya adalah Titanic. Anda pasti tahu film ini dan pernah menontonnya. Film ini dibuat berdasarkan kisah nyata dari peristiwa yang terjadi pada 15 April 1912, yaitu tenggelamnya sebuah kapal pesiar paling besar dan mewah pada zaman itu. Ada satu adegan dalam film itu, kalau saudara ingat, ketika penumpang kapal tahu bahwa mereka akan tenggelam, mereka berusaha menyelamatkan diri, tetapi mereka merasa akan sia-sia. Lalu mereka berkumpul. Mereka menyanyikan Kidung Jemaat 401, Makin Dekat Tuhan Kepadamu. Tentu dalam lagu dan syair aslinya, Near My God to Thee. Dan menurut kesaksian orang yang selamat dalam peristiwa itu, adegan itu memang benar-benar dilakukan. Bukan tambahan sutradara ya. Nah saudara, dalam hidup kita selalu ada saat-saat atau momen-momen sulit, penuh penderitaan, bahkan mendekati kematian. Dalam situasi seperti itu, apa yang kita lakukan? Nah pagi hari ini kita mau belajar dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu dipandang sebagai kitab eskatologis, berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Yohanes yang dibuang ke Pulau Patmos mendapatkan penglihatan-penglihatan ini dan menuliskannya menjadi kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini berisi banyak sekali simbol, metafora, dan sebagainya. Nah mungkin saja bahasa-bahasa simbol ini adalah bahasa yang biasa dan sangat dipahami oleh pembaca kitab Wahyu pada zaman itu, yaitu ketujuh jemaat di Asia Kecil. Namun buat kita yang membaca ribuan tahun setelah kitab itu ditulis, tentu sangat sulit. Satu hal yang pasti adalah kitab Wahyu ini mengajak para pembacanya atau kita saat ini untuk tetap bertahan dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah situasi sulit, penuh penderitaan, intimidasi, dan sebagainya. Kitab Wahyu mengajak kita untuk bertahan di dalam penderitaan sebagai orang Kristen dan pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Pasal 8 ayat 1-5 ini berisi penglihatan Yohanes tentang meterai ketujuh yang menyegel sebuah kitab milik sang anak domba, yaitu Yesus Kristus. Kitab itu atau tepatnya gulungan kitab memiliki 7 meterai. Meterai adalah segel yang menandakan pemilik yang sah. Nah kalau kita baca pasal 6 sebelumnya, ke-6 meterai itu sudah dibuka. Dan setiap meterai yang dibuka itu muncul hal-hal menarik yang dilihat Yohanes, penuh dengan simbol juga. Misalnya ketika meterai pertama dibuka, Yohanes melihat penunggang kuda berwarna putih, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan ketika meterai ketujuh dibuka, sorga menjadi sunyi senyap beberapa saat. Seorang malaikat berdiri dekat mezbah dengan pedupaan emas. Ia membawa kemenyan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Saya tidak akan membahas detail tentang simbol-simbol itu atau metafora lainnya, karena mungkin terlalu berat.
buat disampaikan di renungan doa pagi ini. Ya mungkin kalau ada kesempatan yang lebih memungkinkan nanti, misalnya kegiatan pembinaan atau pemahaman Alkitab, ya, atau kegiatan lainnya. Tapi saya ingin mengajak kita melihat dan merenungkan bagian atau sisi yang lain yang juga menarik, yang perlu kita renungkan, yaitu ketika malaikat tersebut juga membawa persembahan berupa kemenyan dan doa. Doa orang kudus kepada Tuhan, ke mezbah Tuhan. Nah, di sini tidak disebutkan orang kudus ya, tetapi doanya. Jadi sekalipun pengikut Kristus disebut sebagai orang-orang kudus, mereka tetap belum bisa datang ke surga dan belum bertatap muka dengan Tuhan. Hanya malaikat membawa doa orang-orang kudus ini ke hadapan Tuhan. Ya begitu yang dituliskan di kitab Wahyu yang barusan kita baca ya. Nah, saudara, berdoa kepada Tuhan dalam situasi kitab Wahyu ketika ditulis itu sangat sulit. Mereka menantikan janji kedatangan Kristus yang kedua kali yang tidak kunjung datang. Sementara hidup mereka sebagai orang Kristen terus terancam. Mereka menjadi putus asa dan merasa Tuhan tidak akan datang. Dan menjadi percuma kalau mereka bertahan. Tetapi kalau mereka masih berdoa, itu menunjukkan bahwa mereka masih memiliki pengharapan kepada Tuhan. Di dalam penglihatan Yohanes ini, doa-doa dari orang-orang kudus ternyata sampai kepada Tuhan. Tentu saja ini menjadi berita yang menggembirakan, yang membuat mereka tetap bertahan akan kedatangan Kristus yang membebaskan. Saudara, saya jadi teringat Yakobus pasal 5 ayat 16 mengatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mengapa bisa besar kuasanya? Karena doanya sampai kepada Tuhan atau didengar oleh Tuhan, bahkan dijawab oleh Tuhan. Yang membuat besar kuasanya ya Tuhan yang penuh kuasa menjawab bahkan mengabulkan permohonan yang ada di doa kita itu. Jadi doa kita nggak akan salah alamat, tidak akan berakhir di tempat pembuangan, melainkan diletakkan di atas mezbah Tuhan. Kira-kira begitu bahasa kitab Wahyu ya. Saya tidak tahu seberapa bernilainya atau seberapa pentingnya doa bagi Anda saat ini. Atau seberapa percaya Anda terhadap kuasa doa. Kalau Anda mengikuti ibadah doa pagi ini tentu saja, dan saya yakin doa sangat penting bagi Anda. Kalau menurut Anda berdoa itu tidak penting lagi, pastikan Anda nggak akan mengikuti doa pagi ini ya. Tetapi saudara, ada banyak orang yang tidak lagi percaya dan tidak mau berdoa. Doa bagi mereka hanyalah kesia-siaan karena tidak mengubah apapun. Saudara, dalam situasi seperti ini, pandemi misalnya, bagaimana kalau saya mengatakan kita harus lebih banyak berdoa? Mungkin ada yang mengejek dan mengatakan saya terlalu naif. Mana mungkin pandemi bisa diatasi dengan doa? Pandemi hanya bisa diatasi dengan vaksin, obat, protokol kesehatan yang ketat. Doa tidak bisa membunuh virus corona. Saudara, sayangnya itu betul. Doa bukan vaksin COVID. Doa juga bukan obat yang mampu menyembuhkan COVID. Vaksin, obat, protokol kesehatan sangat kita perlukan supaya kita tetap bertahan hidup di tengah-tengah pandemi ini. Tetapi kalau kita mau tetap bertahan hidup, doa itu menunjukkan pengharapan kita kepada Sang Empunya kehidupan. Sama seperti adegan dalam Titanic tadi ya. Di tengah-tengah situasi sulit, apakah kita ingat untuk datang kepada Tuhan di dalam doa kita? Amin. Mari kita berdoa.
Kami berdoa ya Tuhan untuk situasi pandemi yang masih terus berlangsung saat ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami boleh keluar atau mengatasi pandemi ini dan boleh memiliki kehidupan yang lebih baik. Kami mendoakan mereka yang kehilangan anggota keluarga karena menjadi korban virus COVID-19. Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan dan penghiburan. Di dalam Kristus kami memohon. Kami juga mendoakan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, di dalam memulihkan kondisi ekonomi, baik pengusaha, karyawan, pedagang, dan yang lainnya yang terlibat di dalam proses pemulihan ekonomi. Juga termasuk pemerintah yang mengambil kebijakan. Kepada Tuhan kami memohon. Kami mendoakan anak-anak sekolah, guru-guru, serta setiap orang yang terlibat dalam pelayanan pendidikan. Ketika saat ini masih belajar di rumah dalam jarak jauh, ataupun juga ada yang mulai mempersiapkan pertemuan tatap muka di ruang kelas. Tuhan yang menolong mereka, baik dalam belajar ataupun mengajar, maupun juga di dalam proses persiapan, dan juga menolong di dalam menjaga kesehatan mereka. Kepadamu ya Tuhan, kami memohon. Kami mendoakan pergumulan jemaat GKI Surya Utama untuk setiap orang yang ada di dalamnya. Untuk setiap persoalan yang boleh kami hadapi, baik persoalan pribadi maupun juga persoalan keluarga, sampai persoalan komunitas. Tuhan yang menolong kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan firman Tuhan. Kepada Tuhan kami memohon. Kami juga mendoakan pergantian atau peralihan cuaca atau musim. Biarlah kondisi cuaca boleh membuat kami waspada, agar kami juga tetap menjaga kesehatan kami di tengah-tengah situasi yang berubah. Tuhan tolong juga pemerintah yang mengatur dan mengatasi persoalan-persoalan banjir, longsor. Biarlah mereka boleh bekerja dengan baik untuk kehidupan masyarakat. Kepada Tuhan kami menaikkan doa kami ini. Amin. Kasih Tuhan melimpah